ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Masyarul muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Para bapak, para ibu, saudara-saudara jamaah maghrib yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita semuanya dalam keadaan sehat. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa hadir di Masjid Al-Bayyinah Surabaya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat maghrib dengan berjamaah. InsyaAllah, insya juga demikian. Kemudian salat dan salam senantiasa atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswah hasanah dan guru utama bagi kita semuanya. Baik, malam hari ini materi kita adalah al-kabair, dosa-dosa besar. Ini yang perlu kita ketahui untuk kita jauhi. Karena Allah berfirman, "Ya tajtanibu kabair ma tunhauna anhu. Nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima." Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar, di antara dosa-dosa yang kamu kerjakan, ya, yaitu dosa-dosamu yang kecil, dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, yaitu surga. Tidak mengerjakan, tapi cukup meninggalkan, menjauhi, bahkan bukan hanya meninggalkan, ya. Kalau bisa kita menjauhi dosa-dosa besar, maka dosa kecil otomatis nggak perlu bertobat, ya Allah ampuni. Bahkan Allah jamin akan masukkan ke dalam tempat yang mulia, yaitu surga. Makanya kita perlu tahu kan, apa saja dosa besar. Kadang dianggap kecil, ternyata itu dosa besar. Yang terbunuh sama-sama masuk neraka. Ini yang buat sahabat bertanya kan, "Qila ya Rasulullah, hadzal qatil, fama balul maqtul?" Kan itu. Wahai Rasul, yang membunuh jelaslah masuk neraka. Ya, sebagai balasan dari dia membunuh. Tapi kenapa yang terbunuh juga masuk neraka, kan itu? Kata Nabi SAW, li'annahu kana harisan ala qatli sahibihi. Ya, kenapa? Karena yang terbunuh itu juga sudah semangat untuk membunuh saudaranya. Cuma kedahuluan. Yang membunuh juga, tapi terbunuh lebih dulu. Jadi, ini kadang dosa walaupun tidak dikerjakan. Tapi ketika sudah bertekad, berazam, sudah bergerak, katakanlah, itu bisa menanggung dosa seperti sama nih yang membunuh dengan yang terbunuh sama-sama di neraka. Makanya ini kita harus hati-hati. Sekarang kan mudah orang menumpahkan darah. Gara-gara emosi, gara-gara tersinggung, gara-gara apa. Kadang mudahnya membunuh. Apalagi daerah-daerah yang memang masih mungkin bebas senjata, ya. Mungkin ada badik, ada. Kalau dulu kan masing-masing daerah punya senjata tradisional, ya. Jadi ini yang bisa menahan kita untuk tidak menumpahkan darah. Ada beberapa faedah terkait di sini. Yang pertama, Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah membawakan di sini,
untuk menjelaskan apa? Bahayanya dosa membunuh muslim. Yang dibunuh orang Islam itu berbahaya sekali. Tanpa hak lagi. Dia nggak salah. Harusnya terlindungi jiwanya. Darahnya terjaga kan? Karena apa? Kenapa dibilang bahaya? Bisa menyebabkan masuk neraka. Gitu kan? Maka jangankan yang berhasil membunuh. Betul-betul membunuh dan mati dia. Ya, yang berusaha membunuh saja tapi gagal, nggak bisa membunuh, dia ingin membunuh, tekad dia udah bawa senjata segala macam, tapi dia nggak membunuh kan malah jadi korban dalam hal ini terbunuh, itu pun dikatakan oleh Nabi masuk neraka meskipun dia tidak berhasil membunuh. Kenapa? Ya dia udah bertekad, berazam, gitu ya, berusaha untuk membunuh. Kita nanti bahasan kita kalau sekedar terlintas selayang itu. Tapi kalau sudah masak glonok misalnya, itu berarti sudah siap dengan bawa parang gitu ya. Nah, jadi ya meskipun dia tidak berhasil membunuh, dia gagal, tetap saja dihukum. Renungkan supaya tidak mudah-mudah ya, terutama ketika model tawuran gimana tuh? Masing-masing bawa senjata tuh, ya kan? Ingin mencelakai, ya hanya saja dia selamat mungkin, tapi yang jadi korban beda kalau orang yang nggak ikut tapi kena jadi korban kan lain. Tapi kalau sama-sama yang bawa senjata, gitu kan? Jadi itu yang pertama. Yang kedua, para ulama menjelaskan bahwa alham, apa itu ham? Keinginan, ya, keinginan untuk maksiat ataupun kebaikan itu ada tingkatannya. Orang kan kadang ingin melakukan kebaikan, ingin ibadah, kadang-kadang mungkin juga ingin sedekah, ingin berbuat jahat, kadang ingin berbuat dosa. Itu ada tingkatan-tingkatannya. Yang pertama, alhamdulillah, ya, keinginan yang sekedar lewat, al-khawatir, terlintas di benak, gitu kan? Jadi dalam hati terdetik ingin melakukan sesuatu, gitu ya. Apapun ya, kebaikan ataupun keburukan, kalau hanya terlibat di dalam hati seorang, maka ini tidak dianggap di dalam syariat. Lewat hilang saja gitu. Gitu ya. Jika itu berupa kebaikan, gak dapat pahala. Kalau terlintas suatu kemaksiatan, juga tidak mendapat dosa. Kalau sudah lewat saja selayang ya. Ibnu Mubarak mengatakan, Su'ila Sufyan 'anil hammah ayu akhadu biha, ya. Sufyan ditanya tentang aham tadi, ya, keinginan sekedar terlintas dalam hati. Apakah dihukum? Maksudnya dihitung dosa karena terbetik dalam hati ingin melakukan dosa atau kemaksiatan. Faqala in kana azman ukhidha biha. Jadi jawabannya, jika keinginan tersebut merupakan azam, tekad, maka dihukum. Ini isyarat dari Sufyan bahwa apa? Alham, keinginan ini terbagi menjadi dua. Ya. Ada yang hanya berupa khatirah. Khatirah itu lintasan semata. Sekedar terbetik, kemudian hilang lagi. Ya, ingin bermaksiat misalnya kan, nggak jadi dia. Ini tidak dihukumi. Ya. Tetapi jika alham tersebut sudah berubah menjadi tekad, namanya al-azam, maka dihukumi. Ini beda sedikit ya. Makanya Abul Abbas Al-Qurtubi dia mengatakan, wa ammal hammul ladzi la yuktabu fa ya al-khawatir allati la tuwattanu 'alaiha an-nafs wa la yasabu 'aqlun wa la niyatun wa 'azmun. Adapun keinginan yang tidak dicatat, maksudnya punya keinginan tapi tidak dicatat sebagai ya kebaikan ataupun keburukan, kan bisa terbetik niat baik ataupun niat buruk, gitu kan? Ini adalah namanya al-khawatir, lintasan hati. Ya, yang dia seorang ini memang ya ada tidak menghukumi dalam hati serta tidak sesuai dengan niat yang kuat dan tekad. Nggak ada keinginan, nggak ada usaha. Ya,
Ya, jadi hanya sekedar terlewat begitu saja. Yang kedua, al-azm, tekad. Faidah azam tadi ya. Ini sebagaimana terjelaskan di atas bahwa al-ham yang telah sampai pada tingkatan tekad, ya, maka dicatat. Makanya keinginan belum diucapkan, belum dikerjakan, belum ada nilainya, kan itu. Makanya bisikan hati kan, kalau dicatat banyak banget dosa. Makanya disahabatkan berat banget nih kan turunnya. Ketika surat Al-Baqarah turun kan, bahwasanya yang di dalam hati pun dicatat, bertanggungjawabkan, kan berat sekali. Ya. Jadi di sini ya al-azm tadi dicatat ya, kalau memang sudah sampai tekad. Jika merupakan tekad kebaikan, ya dicatat sebagai kebaikan. Makanya niat ingin baik, katakanlah ya, niat mau bangun malam, udah siap-siap, itu udah percepat, misalnya gitu kan, itu berarti udah tekad itu. Kalau dulu orang nyiapin air ya, kalau sekarang air tinggal buka kan, gitu kan. Jadi udah siapkan, maka walaupun terlewatkan tentu mendapatkan ya. Jadi kalau tekad bermaksiat pun ya dicatat sebagai kemaksiatan, tapi bukan dicatat sebagai dosa maksiat, tidak kan? Nah, tetapi dicatat sebagai dosa tekad bermaksiat. Karena kan ada pahala niat, ada pahala amalan. Ya, apa contohnya? Seseorang katakanlah seorang hamba sekarang, kalau biasanya ya ketika sehat, ketika mukim nggak sapat, dia biasa misalnya sholat berjamaah, biasa misalnya ya puasa sunnah misalnya. Kemudian ketika dia sapat, dia sakit, nggak puasa atau nggak berjamaah, sholat di rumah, tetap dapat pahala sempurna kalau sudah biasa. Ini pentingnya membiasakan suatu amalan. Ya. Tetapi kalau sekedar niat belum terbiasa, baru latihan sholat malam gitu kan, udah niat, tapi nggak terbangun, bangun sudah dan subuh, maka dapat nilai pahala apa? Pahala nih, niat. Kalian kan satu, dikerjakan baru minimal 10 kali lipat. Ya. Jadi kalau orang yang membiasakan tapi kemudian ada udur, maka dia pahalanya tetap dapat sempurna. Berarti pahala beramal ya, karena sudah merutinkan. Itu yang kedua. Kemudian yang kedua, yang disertai usaha. Ya, bukan hanya sekedar bertekad, tetapi dilanjutkan dengan melakukan sebab atau berusaha. Ya, jika seorang dalam melakukan sebab atau berusaha melakukan kebaikan, bisa juga mungkin keburukan yang sudah diniatkan, maka hukumnya sama dengan orang yang melakukannya. Ya, orang mau merampok, udah bawa senjata, tapi pas sampai ke target, rupanya ada polisi sedang rapat, ada penjagaan, nggak jadi. Kan udah tekan, kenapa nggak jadi? Karena ada penjagaan. Kalau ada penjagaan mungkin dia akan mengerjakannya kan itu. Jadi beda orang kalau di tengah jalan mungkin sadar bertobat itu lain lagi kan. Jadi kenapa dia tidak melakukannya? Karena itu ya. Jadi memang ada perbedaan di sini ya. Jadi sudah berusaha ya, sudah betul-betul ingin melakukannya itu ya. Jadi ini tentunya masuk, baik itu berhasil atau tidak, tetap sudah dapat poin. Kalau tekad azam berusaha kebaikan, ya dapat nilai positif, pahala. Kalau niatnya yang buruk, tentunya dosa. Ini berdasarkan hadis di atas tadi yang terkait dengan tekad melakukan keburukan, yaitu membunuh. Contohnya disebutkan membunuh. Dia sudah bawa pedangnya, atau sekarang mungkin senapan, pistol, apapun apa saja. Ya. Adapun tekad melakukan kebaikan yang disertai usaha, namun belum berhasil, ya, tetap dicatat sebagai pahala amalan, ya. Ini sebagaimana ditunjukkan firman Allah SWT. Ini contohnya jelas sekali. Allah sebutkan ketika orang mau hijrah, walaupun belum sampai ke tujuan,
Mungkin dari Mekah misalnya mau ke Madinah dulu, di tengah jalan meninggal, gitu kan? Ini kan berarti sudah berusaha. Kata Allah SWT dalam surat An-Nisa 100, "Wa may yakhruj min baiti muhajiran ila Allah wa rasulih." Ya, siapa yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah karena Allah dan Rasulnya, hijrah makan dan tempat. Tsumma yudrikhul maut. Kemudian meninggal sebelum sampai ke tujuan. Di tengah jalan, qadarullah, ya, disitulah ajal sampai, atau mungkin ada kecelakaan, ada apa saja, nggak sampai ke tujuan. Maka kata Allah, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Makanya sebaiknya kita perbanyak niat, banyak tekad. Insya Allah kan sudah niat kan begitu. Jadi kalau niat, misalnya orang niat haji, kalau cuma niatnya saja uangnya banyak nggak daftar, itu berarti belum sampai kan. Tapi kalau sudah daftar nunggu, mudah-mudahan kalau misalnya meninggal, mudah-mudahan termasuknya sudah bertekad, berazam, sudah mendaftar kan begitu. Jadi ini pentingnya perbanyak niat supaya mendapatkan pahala dari sekian banyak niat. Kenapa? Ya kita beramal tergantung niat kan. Innamal a'malu bin niat. Niat jamaah. Makanya ke masjidnya salat berjamaah, niat untuk ya kajian, niat diperbanyak niat, ya, maka akan mendapatkan dari niatnya tersebut insyaallah. Masyaallah muslimin, azani Allah wa iyyakum ajmain. Para bapak, para ibu, saudara-saudara jamaah maghrib yang dimuliakan Allah, As-Sa'di berkata tentang Fir'aun, pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Faqad waqa'a ajru Allah. Dia menjelaskan di sini, faqad hasala lahu ajrul muhajir alladhi adraka maqsudahu bi dhamani, ya, bi dhamanillahi ta'ala. Ya, yaitu dia telah mendapatkan pahala orang berhijrah, ya, yang telah sampai pada tujuan. Kan satu rombongan. Yang dia meninggal tengah jalan, yang sampai dapat pahala segitu, yang meninggal sama pahalanya. Karena dia sudah bertekad, berazam, bahkan sudah berusaha. Ya, tentunya ini apa? Bidhamanillahi ta'ala, dengan jaminan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Wadhalika lanu nawa wa jazama. Kenapa dia? Karena dia telah berniat dan bertekad. Sudah berangkat kan gitu. Wa hasla minhu ibtida'un wa syuru'un bil amal. Dan juga sudah memulai dalam beraktivitas, sudah melangkah. Gitu kan? Maka amin rahmatillahi bihi wa bi amsali an a'tahum ajrahum kamilan walau lam yukmilul amal. Jadi ini ya, Masya Allah, di antara rahmat Allah subhanahu untuknya yang bertekad tapi nggak kesampaian, tapi niatnya bulat, ya, maka dia dan juga yang semisal, ini kan contohnya hijrah, yang lain juga bisa kan. Nah, Allah memberikan pahala sempurna untuk mereka, ya, walau lam yukmilul amal, meskipun mereka tidak selesai amal atau kandas di tengah jalan, tapi tekadnya bulat, sudah action, ya, sudah beraksi, sudah berbuat. Tapi qadarullah, rupanya ya Allah menghendaki yang lain. Para bapak, para ibu, saudara-saudara jamaah maghrib yang dirahmati Allah. Kemudian Al-Qurtubi juga mengomentari ayat ini dengan mengatakan, an-niyah as-sadiqah, sesungguhnya niat yang benar, yang jujur, hiya aslul a'mal. Ya, itu adalah apa? Landasan daripada beramal. Yang paling pokok, niat. Amal sama, hasilnya bisa berbeda. Ya kan? Saya sering contohkan, sama-sama sholat, sama-sama 2 rakaat. Niatnya beda, pahalanya beda. Ada misalnya sebelum subuh pagi, orang datang ke masjid, ya, niatnya tahiyatul masjid 2 rakaat. Yang satu lagi niatnya salat sunah fajar. Kan beda, sama-sama 2 rakaat. Padahal yang salat fajar pertama gimana? Khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. 2 rakaat salat sunah fajar. Tapi salat tahiyatul masjid tentu beda. Sama-sama 2 rakaat. Ya, sama puasa gitu juga, sama-sama puasa, mulai dari fajar sampai terbenam matahari. Niatnya beda. Yang satu mungkin
puasa sunnah mungkin Senin Kamis, ya dapat pahala itu. Yang satu niatnya mengqadha, maka lunaslah utang. Kalau dia punya utang puasa Ramadan, sepanjang tahun puasa Senin Kamis, mungkin puasa Daud, tapi nggak pernah niat untuk mengqadha, utangnya belum lunas kan gitu. Jadi ini pentingnya niat. An-niyat as-shadiqah ya aslul amal. Sebenarnya niat yang benar adalah landasan daripada beramal. Fa idza sahhat fi fi'li ta'atin fa ajaza 'ala sahibiha limani'in man'ina fala wa'ada fi musawati ajri dzalika al-'ajiz li ajri qadir al-fa'il wa yazidu 'alaihi wa ta'ala. Ini utamanya ya. Jika niat tersebut benar, ya, pada perbuatan mereka suatu, ya benar betul niat itu akan melakukan apa gitu ya, suatu ketaatan, apa saja bentuknya. Kemudian pelakunya nggak mampu karena suatu halangan yang menghalanginya, ada udzur. Ya mungkin ingin silaturahim, tapi mungkin ada udzur, tekad kuat. Ya mungkin dengan jalan ada kendala dan sebagainya ya, maka tidaklah jauh jika dikatakan bahwa pahala orang yang tidak mampu tersebut sama dengan pahala orang yang mampu dan berhasil melakukannya. Sama-sama niat, sama-sama tekad, yang satu sampai bisa melaksanakan, yang satu tidak karena ada udzur syar'i, maka pahalanya sama dan bisa jadi melebihinya. Ya. Kenapa? Karena Nabi mengatakan niat seorang mukmin lebih baik dari amalnya. Allah alam ya, disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi. Kemudian Ibnu Katsir rahimahullah juga memandang bahwa di antara contoh ayat ini adalah hijrahnya pembunuh 100 nyawa. Kita dengar saya kan, dibunuh 99, bertanya kepada seorang rahib ahli ibadah ya, hadis gitu ya. Ada nggak taubat? Oh nggak ada. Dibunuh sekalian 100 kan. Terus ditanya orang paling alim, ya ada nggak? Bisa itu kan? Ini ya ternyata disarankan untuk hijrah kita kan? Ini kisah yang sudah sering kita dengar. Sang pembunuh berhijrah meninggalkan daerahnya. Negeri yang banyak orang soleh, yang banyak orang beribadah kepada Allah, yang banyak orang beriman, katakan ya. Tetapi di tengah jalan ternyata wafat. Itu dalam kisah malaikat berebut kan antara malaikat azab dengan rahmat. Meskipun dia nggak sampai menuju ke negeri tersebut, tetapi telah mendapatkan pahala berhijrah. Demikian juga yang ditujukan oleh sabda Nabi SAW. Ini penting untuk kita ya renungkan supaya ya memotivasi kita juga. Apa kata Nabi SAW? Man tawaddo'a fa ahsana wudu'ahu thumma raha fa wajada an-nasa qad shallaw. Ini kadang kan bisa jadi ya, tapi jangan sering-sering. Siapa yang berwudu berarti di rumah wudunya kan? Nah, kemudian apa? Lalu membaguskan wudunya, enggak salah-salah, sempurna ya. Ahsanal wudu atau isbaghul wudu, kemudian pergi ke masjid mau salat berjamaah ya, tsummarah fawajadan nas setelah sampai di masjid ternyata orang-orang sudah selesai, sudah salam ya. Mungkin kalau karena manusia kan malu enak gitu kan, tapi karena Allah nggak masalah, tetap aja apa yang didapatkan. A'tahu Allahu misla ajri man shallaha aw hadara la yanqusu dzalika min ujrin syai'an, masyaallah. Jadi kita jangan ragu-ragu. Karena kita udah selesai, nggak usah ke masjid. Udah terlambat. Apalagi kita cuma masuk 1 rakaat 2 rakaat. Bahkan sampai di masjid sudah selesai, udah salam katakanlah. A'tahu Allah misla ajri man shallaha. Ya, maka Allah memberikan kepadanya seperti pahala orang yang ikut salat berjamaah atau menghadirinya tanpa mengurangi pahala orang-orang tersebut sama sekali. Jadi yang salat berjamaah nggak dikurangi, tapi dia yang terlambat ya sudah selesai itu tetap mendapatkan riwayat Ahmad, Abu Dawud dan juga An-Nasa'i. Jadi ini ya cuma
Ya jangan jadi langganan lah, terlambat terus. Itu beda. Tapi ingin banget. Tapi kadang-kadang ya ada sesuatu yang menjadikan kita tertinggal. Bahkan jika seseorang ya sudah terbiasa dengan suatu aktivitas, ya baik kebaikan maupun keburukan, udah tidak mengerjakannya, kemudian dia tidak melakukannya karena berhalangan. Karena nggak bisa melakukan ada sesuatu, maka tetap dicatat baginya aktivitas tersebut. Ya, untuk melakukannya hanya saja berhalangan. Dalil akan dalilnya adalah suatu ketika Nabi SAW pernah berjalan bersama para sahabat. Berjalan, ya. Kemudian tentunya di dalam satu peperangan, diadakan sama-sama satu rombongan, ya. Beliau mengatakan, ini dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, ya. Inna bil madinati la rijalan ma sirtum masiran wa la qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul marad. Masyaallah. Sesungguhnya di Madinah kan perang keluar dari kota Madinah. Entah mungkin ke Khaybar, entah ke ya kemana perang itu kan keluar. Sesungguhnya di Madinah kata dalam perjalanan bersama para sahabat, Nabi mengatakan, Inna bil Madinah, sesungguhnya di Madinah, lari jalan, di sana ada beberapa orang, masirtum masiran, tidaklah kalian menempuh satu perjalanan, melangkah, ya, wala qata'tum wajan ataupun satu lembah, ada lembah, ada bukit, illa kanu ma'akum, melainkan mereka bersama kalian. Apa bersamanya? Pahalanya sama dapat. Pahala perang, dia nggak berperang di Madinah dia. Tapi dapat saudara yang berperang. Kenapa? Habasahumul marad, hanya saja mereka terhalangi oleh sakit. Ini sakit tapi biasanya ikut perang terus itu loh. Biasanya perang terus. Tapi ketika dia sakit. Kalau nggak sakit dia akan berangkat perang juga. Ya, maka dia dapatkan pahala seperti orang yang berperang. Maka kalau kita biasa berjamaah, tiba-tiba tertinggal atau ada halangan, insya Allah kita mendapatkan pahala itu kan. Nah, tapi biasa merutinkan, itu pentingnya kebiasaan. Jadi berjihad ini sudah menjadi kebiasaan para sahabat. Satu biasa diajak perang ya semangat itu kan. Nah, jadi ketika suatu waktu mereka sakit nggak bisa ikut jihad, maka mereka tetap dinilai berjihad bersama para sahabat yang benar-benar sampai di medan perang. Berjihad di dalam hati mereka. Bahkan mereka bersedih. Beda orang munafik kan, yang ingin pergi perang nggak punya bekal. Karena dulu perang kan harus bawa senjata, bawa ya kendaraan misalnya kuda, bawa bekal makan. Dia ingin banget perang. Kita pada Rasul kebetulan lagi nggak punya juga. Kalau ada pasti dikasih kan. Pulang dengan menangis karena sedih. Ya bukan senang, ada alasan kemudian tidak berangkat ya. Jadi dalam hatinya memang tekadnya, hanya saja mereka tidak bisa merealisasikan tekad tersebut menjadi nyata. Kenapa? Karena udah sakit misalnya ataupun yang jika tidak sakit pasti mereka akan berangkat. Para bapak, para ibu, saudara-saudara, di hadis yang jelas ini ya, yang tadi benar kita sering ulang-ulang riwayat Bukhari ya. Idza maridal abdu aw sa'a. Ini kaidahnya. Ini hadis Nabi sahih dan Bukhari bisa sering kita ingat ya untuk motivasi membiasakan. Jika seorang hamba sakit atau bersafar, idza maridal abdu aw sa'a. Jadi sakit atau safar. Kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu sahihan muqiman. Maka dicatat baginya pahala amal yang biasanya dia kerjakan ketika sehat dan bermukim. Insyaallah. Padahal ketika safar orang nggak berjamaah, malah mungkin di kosor salat. Ya, salat di kosor yang 4 jadi 2 misalnya. Ya, ketika safar dia nggak berpuasa. Tapi kalau udah biasa, waktu sehat, waktu mukim, dia merutinkan itu, maka dia mendapatkan pahala walaupun tidak
mengerjakan. Ini kan satu keuntungan. Masya Allah, rahmat Allah kan. Makanya orang biasa puasa Senin Kamis. Pas itu sakit. Ya, atau keluar kota safar. Pahalanya tetap dapat. Maka lihatlah dalam di sini Nabi menyebutkan sesuatu yang tidak bisa beramal. Budurnya apa? Sakit atau safar. Tetapi dalam hatinya ada tekad untuk beramal soleh. Sebab itulah kebiasaan sudah rutin dikerjakannya. Maka karena sikapnya itu, karena kebiasaannya itu, maka Allah pun tetap mengganjar baginya pahala sesuai dengan kebiasaannya. Ini yang baik. Yang buruk ya seperti itu kan. Orang biasa judi online berhenti gara-gara nggak punya duit. Karena ada rutinnya setiap hari itu. Misalnya punya uang ya. Tentunya ini ya. Resmi. Makanya dalam hadis yang lain juga Nabi mengatakan ya, riwayat Anas bin Malik, "Man kanat lahu salatun shalla min al-lail fa nama 'anha kana dhalika shadaqatan tasaddaqa Allah azza wa jalla 'alaihi wa kataba lahu ajra salatin." Ini sekali lagi ya, Pak. Bu, ini pentingnya membiasakan. Ya, siapa yang punya sholat malam yang biasa dilakukan rutin, walaupun mungkin jumlahnya berbeda. Kalau lagi semangat sehat mungkin tokatnya banyak sampai 11 kan, tapi kalau lagi agak kurang sehat atau gimana mungkin paling cuma 3 rakaat dan rakaat dengan salam, tetapi rutin ya. Man kana salatun salatil lail, kemudian fana ma'anda, sekali-kali dia tertidur darinya, nggak sholat malam gitu ya, maka apa yang dapat? Karena dalika sadaqah maka tidurnya ini merupakan sedekah dari Allah untuknya. Dia sudah lebih kerja, dialah dibuat tidur, tidak bangun. Tapi pahalanya tetap dapat. Syaratnya apa? Udah terbiasa. Rutin sholat malam misalnya, minimal witir katakanlah ya. Rutin. Kemudian mungkin karena letih, karena capek, karena apa? Allah jadikan dia tidak terbangun. Tapi dia punya tekad untuk sholat malam. Maka dia akan mendapatkan ya pahala seperti dia mengerjakan sholat. Ini tentunya juga ya kemurahan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tadi ya hadis-hadis kita maritul hamdu wa sabat, ini hadis Bukhari. Ini juga berlaku bagi yang terbiasa beramal soleh, lalu ada halangan dalam melakukan kebiasaannya. Makanya Ibnu Hajar mengatakan, wa wa fi haqqi man kana ya'malu ta'atan famuni aminha wa kanat niyatu lal malik ayyadu malih. Yang jelas tekadnya kuat, hanya saja terkendala oleh suatu halangan. Masyaallah muslimin muslimat, barakallahu fikum. Kemudian dalam hadis yang kita bahas tadi ini, man kana salatun. Jadi jadi orang yang membunuh dan yang terbunuh, keduanya sama-sama masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena keduanya telah berusaha untuk saling membunuh. Itu kan niat. Jadi Rasulullah SAW menyebutkan bahwa yang terbunuh juga masuk dalam neraka. Kenapa? Karena telah berusaha untuk membunuh orang yang hendak membunuhnya tadi. Meskipun dia sendiri yang terbunuh dan tidak berhasil membunuh lawannya. Jadi keduanya berada di dalam neraka jahanam. Jadi ini menjelaskan bahwa jika seseorang telah bertekad dibarengi dengan usaha. Ini beda dengan khawatir, hanya terbersit. Lewat udah lupa. Udah ya, tapi kalau udah semangat, sudah bertekad ya, berusaha, maka hukumnya sama seperti seseorang yang telah berbuat meskipun belum ya menunaikan perbuatannya tersebut. Ayuhal hadirin hadiran, anzani Allah wa iyyakum. Lihat contohnya. Seseorang yang bertekad dan telah berusaha, ini dicontohkan oleh penulis ya, dan yang agak ini termasuk zaman yang kini ya. Kalau zaman dulu mungkin tidak ada. Misalnya seorang bertekad melihat halal yang haram melalui internet, ya kan? Atau mungkin lewat
YouTube dan sebagainya, dia bertekad ingin mau nonton sesuatu yang diharamkan. Ya, ketika dia telah berusaha sampai membuka yang dia inginkan, tiba-tiba media tersebut telah diblokir. Maka ia telah tercatat dosa. Kenapa? Sudah mencari, ya, sudah ketemu, pas dibuka rupanya mungkin sudah dihapus, sudah diblokir. Berarti dia sudah berusaha. Nggak dapat nontonnya, dosanya dapat. Sama seperti contoh tadi, orang mau merampok, tapi nggak berani karena rumahnya rupanya ramai dengan orang. Ini menjadi dalil bahwa orang yang sudah berusaha membunuh, meskipun tidak berhasil, maka dia mendapatkan balasan berupa neraka jahanam. Oleh karenanya, hendaknya setiap muslim menghindari pertikaian ya terhadap sesama muslim, apalagi di zaman fitnah. Orang mudah emosi, mudah melakukan, yang mudah terprovokasi, kadang ya nggak pikir panjang, padahal berat sekali ya masalah dari. Jadi di zaman kita ini sekali lagi ada seorang selalu menjauhi medan fitnah sedapat mungkin, jangan seorang ikut serta memprovokasi terjadinya satu. Sama seperti kadang ada pencuri, mungkin yang dicuri nggak sampai nisab kali, tapi ketika teriak dikeroyok sampai mati. Kan bahaya itu. Karena satu nyawa, walaupun yang membunuh 10, 10-nya sama. Bahkan kata Umar Khattab, membunuh semuanya, hanya satunya dulu akan dibunuh semua. Beda dengan hukum kita kan, kadang ada misalnya aktor itu keluar, ada yang bisa. Itu beda-beda, tapi dalam Islam yang terlibat maka bisa mendapatkan hukum yang sama. Jadi satu nyawa yang melayang akan menjadi sesuatu yang sangat membahayakan, apalagi jika berjumlah lebih dari ratusan dan ribuan. Maka pada saat terjadi fitnah, ya, orang yang terbunuh lebih baik daripada yang membunuh. Jadi korban itu baik. Tapi nanti di dunia kan merasa begitu. Hanya dibandingkan dengan membunuh gitu ya. Kenapa? Karena ketika terjadi fitnah, dia tidak tahu siapa yang ikuti. Tidak tahu. Orang dukung-dukung kan tahu. Dan didukung rupanya kadang kecewa habis dukung gitu kan. Nah, zaman kita tuh payah. Mungkin selintas di orang baik, pejuang gitu. Rupanya justru malah mengkhianati dan sebagainya. Sehingga nggak tahu kenapa dia harus dibunuh. Dan kenapa harus membunuh? Karena ikut-ikutan kan, kalau provokasi gitu kan. Nggak tahu permainan ya di zaman fitnah ini. Maka Rasul mengatakan, kun abdallahil maqtul wala takun abdallahil qatil. Insyaallah ya, ya Rasul bi'ala. Jadilah hamba Allah yang terbunuh dan jangan menjadi hamba Allah yang membunuh. Bukan berarti kita menyalahkan hawa, bukan, tapi daripada membunuh ya yang tidak hak, yang lebih baik jadi dan terbunuh. Kemudian yang ketiga, hadis ini merupakan dalil bahwa pembunuh telah melakukan dosa besar dan terancam masuk neraka. Hanya saja dia masih seorang muslim dan tidak kafir. Walaupun betul dosa besar, ancamannya neraka, tapi dia masih seorang muslim, kan gitu. Karenanya Nabi SAW menegaskan dalam hadis ini, idal taqal musliman, jika bertemu dua orang muslim, nggak ada dikafirkan gitu kan, maka yang membunuh masih seorang muslim meskipun melakukan dosa besar. Ini sama dengan orang yang berzina atau orang yang melakukan dosa besar lainnya, maka masih muslim tetapi diancam dengan adab yang pedih. Ini ditunjukkan oleh firman Allah, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahum. Kalau saling berperang sudah di islah itu kan. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, berperang katakanlah, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, perangilah golongan yang berbuat aniaya. Sampai kapan? Hingga Allah, bukan kembali kepada Islam, karena dia belum keluar dari Islam. Maka dalam ayat ini Allah SWT menamakan kedua kelompok dengan nama mukminin, meskipun terjadi saling perang di antara mereka.
Kalau kafir, Ali dulu perang dengan perang Jamal, perang Siffin, itu antara sahabat dengan sahabat, gitu kan? Dan yang keempat, yang terakhir dalam saat ini, hadis ini terkait dengan saling membunuh bukan karena perkara syar'i, ya, akan tetapi karena permusuhan di antara mereka berdua atau karena mencari dunia, karena fanatik golongan, mungkin partai dan sebagainya, ya. Adapun jika ia membunuh atau terbunuh karena menjalankan syariat, misalnya memerangi pemberontak, ya, orang buhat, atau karena membela jiwanya yang terancam, itu beda. Kalau dia mau dirampas hartanya, mau dibunuh ataupun ya membela harga diri, ya, membela mempertahankan harta misalnya, maka tentunya beda, ya. Tapi ini sama-sama memang mau membunuh. Jadi ini macam-macam. Jadi makanya Rasul mengatakan li annau kana harisan ala qatri saidi. Karena yang terbunuh tadi juga sudah semangat untuk membunuh saudaranya. Jadi orang yang membela jiwanya dari perampok atau membela hartanya, mempertahankannya, memerangi para pemberontak, ini tidaklah ya sudah semangat untuk membunuh lawannya, hanya membela diri. Karena tujuannya adalah agar mereka berhenti dari perbuatan mereka. Maka jika sudah berhenti, mereka tidak dibunuh. Itulah barangkali yang bisa dibahas pada malam hari ini, dan nanti insya Allah pentingnya selamat dari menumpahkan darah. Kata Nabi SAW, insya Allah nanti kita bahas pekan depan, la yazalul mar'u fi fushatin min dini malam yatanaddad bidamin haram. Kata Nabi, senantiasa seseorang dalam kelapangan dalam agamanya selamat tidak menyentuh dan tidak membunuh, insya Allah urusan agamanya silakan. Ini akan kita bahas maksudnya lapang apa, nanti kita bahas ya pada pertemuan yang akan datang. Jadi saya sering ulang-ulang, kalau amalan antara kita dengan Allah yang akan dihisab apa? Salat. Inna awwala ma yuhasabu yaumil qiyamah salatnya beres insyaallah. Tapi sesama hamba, sesama manusia yang akan dihitung adalah darah. Pernah nggak dia membunuh? Pernah nggak membunuh? Kalau pernah membunuh, urusannya panjang dan sulit. Maka hindari ya dosa besar yang kedua. Demikian billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Kita cukupkan dengan sama-sama mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.